syukran alaika ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan para jurnalis di Kabupaten Pamekasan yang saya banggakan, tentunya juga menjadi kebanggaan bagi orang Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Kesemuanya, mulai dari tatanan yang senior, kemudian yang anggaplah junior dan semacamnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua AJP, Mas Khairul. Ketua bukan ada ya. Oke, sorry. Ada terluar Disampaikan oleh sorry ya, apa yang disampaikan oleh Khairul Anam, Mas Khairul Una. Saya ambil kebalik ini karena panggilnya Irul cuman. Mas Khairul Anam, Khairul Umam. Ini bisa saja dipanggil Haji Khair semuanya ini. Haji Khair itu. Yang saya banggakan rekan-rekan juga semuanya. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa sebenarnya sudah lama saya ingin berdiskusi, ingin sharing dengan rekan-rekan media tentang keberadaan home industri yang ada di Madura, yang bergerak di bidang tembakau. Sedikit gambaran kepada rekan-rekan semuanya bahwa kita sudah memahami semua bahwa ada komoditas pertanian terbesar di Madura yang ini juga menjadi jantung, bisa dikatakan jantung perekonomian bagi masyarakat Madura, khususnya yang menggantungkan terhadap tembakau ini. Kalau beberapa tahun yang lalu kita sering berdiskusi itu melalui forum petani, yaitu di P4TM-nya, itu adalah hulu daripada industri tembakau, yang mana kalau dulunya saya sering menyampaikan keberadaan tembakau Madura itu sampai diagung-agungkan oleh masyarakat Madura, itu dikatakan sebagai daun emas. Nah, alhamdulillah beberapa tahun ini sudah 2 tahun berjalan, bahkan 3 tahun untuk saat ini, harga tembakau di Madura ini relatif stabil dan sesuai dengan harapan daripada para petani, alhamdulillah. Kalau mengatakan puas, belum, saya kira belum puas, karena biar bagaimanapun titik kepuasan ini daripada setiap individu itu berbeda. Cuman secara garis besarnya ini sudah relatif stabil dan sesuai dengan harapan bersama. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini di Madura ini ada industri, ada usaha yang berkaitan dengan tembakau. Kalau dulunya hasil tembakau Madura itu mayoritas, bisa dikatakan keseluruhan itu dikirim ke luar Madura, kemudian diproduksi di luar Madura, hasil produksinya dijual ke Madura. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, dewasa ini dengan adanya perusahaan-perusahaan, saya katakan itu masih kategori home industry, alhamdulillah tidak pas keseluruhan tembakau Madura itu harus dijual ke luar Madura. Artinya sekalipun data yang kami tampung itu bahwa hasil produksi tembakau Madura itu mencapai 35-36% daripada kebutuhan industri skala nasional. Itu di Madura. Nah, dari besaran tersebut itu, kalau dulunya itu teman-teman semuanya itu biasanya dikirim keluar. Nah, alhamdulillah saat ini ada usaha-usaha lokal yang usaha-usaha ini juga mampu menyerap daripada hasil produksi tembakau orang Madura. Nah, di sini teman-teman semuanya ada asosiasinya. Nah, di asosiasinya ini tergabung dengan beberapa perusahaan. Hai, datang. Mari. Dengar kada ini Kak Irun. Karena sembil lalu, dahar. Oke, mohon izin saya lanjutkan. Mas Ongki, saya lanjutkan, Ji. Jadi
tergabung di dalam di satu organisasi yang mencakup Asosiasi Pengusaha Hasil Tembakau. Nah, teman-teman semuanya, para pengusaha ini yang akan kami sampaikan. Barangkali rekan-rekan media, awal-awal jurnalis ini sudah banyak yang tahu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan industri tersebut. Yang pertama, para pengusaha ini modalnya modal secara pribadi. Ada yang patungan, berbentuk kelompok-kelompok dan seterusnya. Kami katakan ini modalnya modal pribadi itu karena modalnya ini tidak berkaitan dengan APBD ataupun dengan APBN. Jadi murni pengusaha ini adalah kekayaan pribadi. Itu murni usaha-usaha pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para pengusaha ini di Madura ini menurut secara normatifnya, kami cek dari beberapa setiap tahunnya itu berdasarkan data ini, mungkin bisa nanti seumpamanya teman-teman data ini nanti akan kami sampaikan. Setiap tahunnya itu penebusan pita cukai di Madura itu alhamdulillah dengan keberadaan daripada industri ini, teman-teman pengusaha lokal ini itu melebihi daripada target yang ditargetkan oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Cukai. Setiap pabean itu biasanya itu ada targetnya gitu. Nah, tergantung bagaimana polanya ya, bisa pola pembinaan, sosialisasi ditingkatkan dan seterusnya. Itu ranah daripada bea cukai. Terakhir itu di tahun 2023 itu penebusan pita cukai di Madura itu tembus 700 lebih miliar. Gitu. Bang, berapa data pastinya? Panggilan. Ya, itu lebih 700 miliar. Nah, artinya setiap tahunnya itu daripada apa yang ditargetkan dari dari kementerian itu mencapai, bahkan melebihi, melampaui itu. Nah, artinya di sini teman-teman, dengan demikian para pengusaha lokal itu menurut hemat kami, terlepas ya, ini secara tidak langsung sudah ada sumbangan terhadap negara, tidak merugikan terhadap negara, kontribusinya besar terhadap negara. Nah, karena sudah mencapai daripada target itu. Terlepas seumpamanya di luar ada yang masih menyimpang dan seterusnya. Tapi secara secara normatif sudah memenuhi daripada itu. Nah, kemudian yang ketiga, rekan-rekan media, para pengusaha ini berdasarkan survei di lapangan itu real itu. Ini dapat mengentaskan pengangguran yang luar biasa, sehingga kalau sudah mengentaskan yang namanya pengangguran, insya Allah otomatis ya itu dapat mengentaskan kemiskinan. Ya, sekalipun di sini ada salah satu pengusaha besar itu masih kategori di data BPS masih tergolong yang tidak mampu gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, kita lihat semuanya, dicek di beberapa kecamatan yang ada industri tembakaunya, home industrinya itu, ini luar biasa. Kita feedback beberapa tahun silam, pencarian orang Madura itu selain tembakau itu dulunya ya. Kalau tembakau ini sudah tidak menjadi harapan dan solusi daripada kebutuhan masyarakat, maka masyarakat Madura itu banyak yang harus mengadu nasib ke negeri jiran, contoh ke Malaysia. Nah, kenapa? Karena sudah tidak ada harapan besarnya adalah di tembakau. Ini real. Saya sebagai orang tua saya juga petani, bahkan kalau sebelumnya seandainya saya ini adalah politisi, barangkali saya menyampaikan ini bahwa saya ada bekasnya itu waktu masih menyiram tembakau gitu. Nah, teman-teman semuanya, dengan adanya industri ini, maka alhamdulillah para masyarakat yang berkaitan dengan tembakau ini kemudian beriringan dengan mahalnya tembakau. Salah satu indikator mahalnya tembakau itu kalau di Madura itu menurut hasil diskusi dan juga hasil survei di lapangan itu adalah diantaranya ya, selain kualitas, diantaranya itu adalah banyak para pengusaha lokal itu yang membeli secara pribadi. Itu diantaranya. Jadi yang menopang terhadap mahalnya tembakau ini, kita lihat ada P4TM itu kan luar biasa, diantaranya pembeliannya itu adalah pengusaha lokal.
Jadi itu yang poin yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat yang berkaitan dengan industri ini, kepekaan para pengusaha lokal ini, teman-teman, ini terhadap sosial itu luar biasa. Coba kalau ada yang kenal ke salah satu owner misalnya daripada perusahaan lokal ini yang dikatakan home industry ini, kita diskusi minimal lah sudah bangun musola berapa bah, gitu kan, sudah bangun masjid berapa, itu diantaranya. Ya sekalipun amal-amal yang seperti ini kan sebenarnya tidak perlu dipublikasi, cuman kalau ini dianggap menjadi syiar kan gitu kan, supaya menjadi motivasi kepada yang lainnya, kenapa tidak? Ya, betul. Nah, jadi kepekaan sosialnya itu luar biasa. Bahkan ada dari salah satu owner daripada perusahaan rokok ini, home industry ini, perusahaan hasil industri tembakau ini, itu ada yang memprogramkan seperti program bedah rumah, kemudian santunan terhadap anak yatim, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan itu luar biasa, teman-teman semuanya. Artinya ya sekalipun seumpamanya kalau berbicara puas dan tidak puasnya, sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, itu relatif lah, tergantung daripada siapa yang akan meresponnya. Nah, itu yang berkaitan dengan industri. Jadi 4 hal ini, teman-teman semuanya, menurut kacamata kami itu adalah sesuatu yang mungkin perlu kita bangun bersama-sama, sesuatu yang perlu kita ayo kita diskusikan bersama bagaimana para pengusaha lokal ini itu semakin beriringan dan bangkit bersama. Barangkali kalau seumpamanya semisal katakanlah ada salah satu pengusaha si A seumpamanya ini punya pekerja semisal 200 atau 500, barangkali dengan bangkitnya dan terus terbangunnya dan terjalinnya komunikasi yang baik dengan para pihak semuanya, barangkali perusahaannya semakin besar sehingga mencapai 1000 karyawan semisal. Kalau satu owner ini punya 1000 karyawan, kemudian dikalikan berapa puluh semisal, itu kan sudah luar biasa. Nah, itu Bang Dedi. Nah, barangkali rekan-rekan semuanya, hal-hal seperti ini ingin kalau bahasa Cak Madura, saya sebenarnya terong aja gede katakan bagaimana ini, mari toreh pikiraki barangkali kan gitu kan. Seandainya saya tidak tak takut ikut Cak merentah atau apa, barangkali teman-teman ini tergugah. Ayo teman-teman, ini loh ada potensi yang luar biasa di Madura dan ini menjadi mata pencarian daripada masyarakat Madura. Ayo bagaimana caranya, ayo kita support dan bangun bersama-sama dari semua sisi dan dari semua lini, kan begitu kan. Tidak harus semuanya bagaimana Pak Mas Bari cara mensupportnya, apakah saya harus jadi karyawan, tidak harus begitu ya. Kalau kita berbicara bagaimana peran daripada media, ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi kan begitu kan. Media ini luar biasa, terutama terhadap suatu tembok kekuasaan penguasa. Suara media itu sangat luar biasa. Satu media itu melawan benteng kekuasaan itu luar biasa, bisa menembus terhadap benteng tersebut. Nah, teman-teman semuanya, yang berikutnya selain 4 hal tadi itu, ada beberapa kesulitan terhadap para pengusaha lokal itu yang dihadapi oleh teman-teman pengusaha lokal. Apa kesulitannya? Yang pertama kesulitannya itu adalah yang namanya pengusaha lokal ini masih belum mampunya bersaing terhadap pengusaha-pengusaha yang sudah besar, yang sudah skala nasional. Dari sisi mananya? Yang pertama ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, terutama kebijakan pemerintah pusat yang setiap tahunnya menurut hemat kami itu sangat memberatkan bagi para pengusaha yang masih kecil. Yaitu dengan apa? Dengan selalu naiknya tarif cukai. Begitu. Nah, teman-teman, kalau dirasionalisasikan, ini pas contoh ini dikiranya saya semisal ada merek rokok A ya, yang sudah terkenal, harganya semisal itu 32.000 kan begitu kan.
pita cukainya sekalipun naik kan kalau sudah terkenal itu ini kan tidak perlu mensosialisasikan terlalu banyak, terlalu apa namanya, terlalu sering. Sudah dikenal. Nah, tapi kalau masih pengusaha lokal, cukainya kalau mahal, semisal pita cukainya itu dengan biaya produksi, semisal yang isi 20, dengan pita cukainya ini sudah mencapai semisal kisaran 23.000 misal, dengan biaya produksinya kan otomatis kan harus dijual di harga di atas itu kalau mau untung. Nah, sedangkan kalau hasil apa namanya, teman-teman pengusaha lokal itu kalau dijual masih mahal, dijual yang dengan harga mahal, ini ya sorry, dengan kategori yang masih belum terkenal, ini tidak mampu. Nah, itu yang kita maksudkan. Nah, kemudian terakhir ada peraturan pemerintah PP kesehatan itu Bang. Teman-teman media sempat ada yang enggak kira-kira membedah tentang itu? Kalau pernah pemerintah kan pernah. Untuk membedah itu enggak. Ya. Nah, di situ pernah kami ya dari perwakilan para pengusaha lokal ini, saya khususnya yang hadir ke sana, itu bersama Kadin Jawa Timur itu memprotes tentang revisi daripada peraturan tentang kesehatan itu, karena dianggap merugikan terhadap dan memberatkan terhadap para pengusaha rokok hasil industri industri hasil tembakau ini, terutama pengusaha yang masih kecil. Nah, teman-teman semuanya, jadi dengan regulasi-regulasi yang seperti itu, sekarang ini infonya saya belum membedah secara keseluruhan. Makanya ini adalah komunikasi awal. Sekarang ini jual rokok eceran itu sudah dilarang. Nah, kemudian di bukan merokoknya, jual di lingkungan anak-anak itu ini kita cek lagi ya, informasinya sudah dilarang hal itu. Nah, jadi dengan demikian teman-teman semuanya, ini perlu kiranya perjuangan yang berkaitan dengan keberadaan daripada pengusaha lokal ini, yang ini kalau saya mengatakan menjadi kebanggaan itu saya tidak berani. Yang ini menjadi salah satu daripada pencarian daripada masyarakat Madura. Salah satu solusi daripada kebutuhan masyarakat Madura. Saya sempat datang ke salah satu kecamatan di salah satu desa itu, coba ceklah, sampai saya wawancara ke keluarga. Itu mengatakan, Bu, sekarang biasanya anaknya kan ada di salah satu pondok pesantren. Dapat dari mana, Bu, kalau anak? Ya, saya kerja, Pak, alhamdulillah ada ada pengusaha lokal ini. Sehingga kalau saya itu harus biaya anak saya di pondok itu tidak harus berangkat ke luar negeri. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kalau anaknya mondok itu biasanya orang tuanya juga berangkat kemana, bukan berangkat mondok tapi berangkat ke luar negeri karena untuk pembiayaan daripada anak-anaknya. Nah, sekedar dua hal tadi itu, ini adalah pengantar pertemuan awal teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, karena ini adalah teman-teman media, bagaimana ya? Ayo nyonah tolong pikiraki, bukan untuk kepentingan saya pribadi tapi untuk kepentingan